Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Nah, di pagi hari ini seperti biasa, Bu Risna akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab yaitu tentang puisi, teks puisi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu menyarankan kepada kalian untuk menyiapkan buku LKS-nya. Di sini Ibu akan menggunakan LKS Bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester 1. Silakan kalian buka buku LKS-nya di halaman 39. Bab 4 tentang teks puisi. Sudahkah siap? Baik, kalau sudah, kita langsung masuk ke pembelajarannya. Jadi di sini kalian akan mempelajari tentang apa itu teks puisi dan kemudian ada unsur-unsur apa saja di dalam teks puisi. Kemudian kita akan belajar apa saja strukturnya yang ada di dalam puisi. Nah, sebelum itu kita pahami terlebih dahulu. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian sudah tahu apa itu puisi atau pernah membaca puisi atau pernah membayangkan seperti apa sih bentuk puisi itu? Nah, kalau kalian sudah membayangkan, coba kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu di kolom komentar di bawah ini. Coba kalian sebutkan. Apa itu teks puisi? Kalian bisa jawab, bisa pause dulu atau stop dulu video ini. Kalian jawab. Nanti setelah kalian sudah selesai menjawab, kalian bisa memulai kembali video ini. Baik anak-anak, jadi kalian sudah menjawab apa itu teks puisi atau apa itu puisi? Ya, jadi betul ya, puisi itu adalah salah satu jenis karya sastra. Nah, karya sastra itu ada novel, ada cerpen, ada gurindam, dan lain sebagainya. Dan salah satunya ada puisi. Jadi, puisi ini merupakan salah satu jenis karya sastra yang isinya itu mengungkapkan pikiran atau perasaan penulis atau penyair secara imajinatif dan disusun dengan konsentrasi yang tinggi. Kemudian dituangkan dengan bahasa yang baik, yaitu diksinya. Biasanya diksinya menggunakan diksi-diksi yang indah. Dan dalam pembuatan puisi ini tentunya perlu adanya perenungan. Ya, begitu. Baik, kita lanjutkan untuk mengetahui apa struktur puisi. Jadi puisi itu ada unsur-unsur pembangunnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam unsurnya, kita baca terlebih dahulu puisi di halaman berapa? Baliknya di halaman 40. Kita baca, doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelas sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Karya Chairil Anwar.
Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk puisi dari penyair dari Indonesia, yaitu Chairil Anwar. Sebelum kita masuk ke pembahasan struktur fisiknya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah tahu siapa saja sih penyair puisi yang ada di Indonesia? Coba kalian sebutkan di kolom komentar. Kalian tahu siapa saja? Ya, jadi ada Chairil Anwar, ada MH Ainun Najib, kemudian ada Sapardi Djoko Damono, ada Muhammad Yamin, kemudian Asrul Sani, ada siapa lagi? Taufik Ismail, dan masih banyak lagi. Itu merupakan sedikit contoh-contoh penyair di Indonesia. Jadi kalian harus mengenal siapa saja sih tokoh, siapa saja sih penyair puisi di Indonesia gitu. Kalian sudah mengenal, dan sekarang kita sudah membaca puisi dari Chairil Anwar, yaitu yang berjudul Doa Kepada Pemeluk Teguh. Di sini puisinya sangat indah dan temanya adalah tentang keagamaan. Kita mulai bisa masuk ke struktur fisik dari puisinya. Kalian bisa lihat bahwa struktur fisik itu ada beberapa. Yang pertama, ada diksi. Kalian lihat ini diksi ya. Diksi merupakan kata-kata yang dipilih oleh penyair dalam puisinya. Hal ini bergantung dengan rasa dan makna yang dimiliki oleh suatu kata. Misalnya, dalam suatu puisi, penyair lebih memilih kata ditelan malam daripada berada di tengah malam. Nah, kita bisa telaah, bisa analisis bahwa ditelan malam itu katanya atau maknanya itu lebih dalam. Jadi, kita bisa bereksplorasi, bisa mentafsirkan makna dari kalimat itu tuh lebih luas ketimbang atau daripada menggunakan kata-kata berada di tengah malam. Berada di tengah malam itu tidak ada kesan indahnya, jadi sesuai dengan apa adanya, berada di tengah malam. Padahal sebuah puisi itu sangat istimewa, dan dalam pembuatannya itu butuh konsentrasi, butuh perenungan, dan menggunakan kata-kata yang indah. Nah, oleh karena itu, puisi itu bisa menggunakan diksi yang indah, jadi lebih baik menggunakan ditelan malam, karena menggunakan kata-kata seperti ini membuat pembaca itu bisa lebih eksplor, bisa lebih luas lagi pemahamannya tentang suatu puisi yang ditulis. Jadi misalnya kita langsung analisis ke puisi yang sudah tadi kita baca. Ya, baik. Nah, kita analisis langsung ke judulnya, Doa Kepada Pemeluk Teguh. Jadi penyair ini menggunakan kata Allah diganti menjadi kalimat atau diksinya, yaitu pemeluk teguh. Karena dengan pemeluk teguh itu cakupannya lebih luas, lebih pembaca itu lebih mendalami dan lebih eksplor lagi tentang tafsirannya. Nah, selanjutnya ada lagi dalam termangu. Dalam termangu itu maksudnya melamun, ya. Kenapa nggak ditulis aja dalam melamun, saat aku melamun. Tapi penulis atau penyair ini lebih memilih dalam termangu karena artinya itu lebih dalam, maknanya itu lebih luas, sehingga pembaca bisa lebih eksplor, lebih imajinatif, lebih tafsirannya itu lebih luas gitu. Satu lagi, aku hilang bentuk remuk. Nah, ini diksinya itu sangat dalam. Jadi di sini tuh bukan maksudnya hilang gitu, bukan maksudnya badannya hilang, tapi itu adalah makna. Bisa saja kita artikan karena tafsir itu kan luas, bisa bertafsir atau bermakna yang lainnya tergantung dari pembaca. Jadi kalau misalnya ibu menafsirkan kalimat ini, aku hilang bentuk remuk, jadi dia sudah merasa putus asa, kemudian hancur, mungkin ada keputusasaan dalam hidupnya, kegagalan. Nah, itu ditulis dengan atau menggunakan diksi aku hilang bentuk remuk. Seperti itu. Paham ya anak-anak sampai sini? Nah, itu merupakan diksi.
atau pilihan kata. Menggunakan pilihan kata juga harus adanya proses kesesuaian nilai rasa dan nilai makna dari suatu kata, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke citraan. Nah, citraan ini penyerapan dari indera manusia. Nah, indera manusia kan ada indera penciuman, ada indera penglihatan, indera pendengaran, kemudian indera perabaan. Kita langsung masuk ke contohnya. Jadi kalau misalnya citraan penciuman, jadi yang bisa dirasakan oleh hidung. Jadi kalau kita melihat puisi misalnya ada kata harum semerbak mewangi. Harum semerbak mewangi pasti bisa dirasakan oleh hidung. Jadi kata ini merupakan citraan penciuman. Gitu, paham ya? Kemudian citraan penglihatan. Jadi kita menggunakan mata. Mata sebagai medianya. Nah, kira-kira citraannya itu apa? Kita lihat di contoh ini. Deretan gunung-gunung yang cantik. Nah, dari kata ini kita bisa melihat atau bisa membayangkan seakan-akan kita melihat ada deretan gunung-gunung yang cantik. Nah, itu merupakan citraan penglihatan. Selanjutnya, kita masuk ke citraan pendengaran, yaitu menggunakan telinga. Kita lihat contohnya, yaitu denting suara piano di tengah malam sunyi. Nah, dari kalimat ini kita bisa merasakan dari telinga kita merasakan suara denting piano yang berbunyi di malam hari, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke citraan perabaan. Nah, peraba itu menggunakan tangan, jadi kita bisa dirasakan jadi kulit dari tangan, telapak tangan. Misalnya, dilihat di contohnya ini, batang-batang pohon yang kasar. Nah, kasar itu kita bisa merasakan, oh iya kasar. Bisa menggunakan tangan atau kulit kita, bisa merasakan bahwa batang-batang pohon itu kasar. Nah, ini merupakan citraan perabaan gitu. Paham ya anak-anak ya? Nah, kita masuk ke contohnya. Kira-kira di sini mana sih yang merupakan citraan perabaan? Apakah ada citraan perabaan? Perabaan jadi itu bisa dirasakan. Nah, cahayamu panas suci. Cahayamu panas suci itu bisa kita rasakan yaitu menggunakan tangan, menggunakan kulit, bahwa kita bisa merasakan panas. Ya, cahayanya itu panas. Nah, itu dari kalimat ini termasuk dalam citraan perabaan. Kemudian mana citraan penglihatan? Citraan penglihatan ingat menggunakan mata sebagai medianya. Oh, ini ternyata aku hilang bentuk remuk. Nah, dari kalimat ini, aku hilang bentuk remuk berarti seakan-akan pembaca itu melihat bahwa aku di puisi ini, dia tuh hilang, bentuknya hilang dan remuk. Ada wujudnya itu remuk gitu. Paham ya anak-anak ya? Jadi ini adalah citraan penglihatan yang ini. Kemudian yang ini, yang panas suci, cahayamu panas suci itulah citraan perabaan. Nah, kita lihat lagi. Selanjutnya adalah citraan pendengaran. Citraan pendengaran yang mana? Tentu saja yang ini. Di pintumu aku mengetuk. Tok, tok, tok. Nah, tok, tok, tok itu kan suara, terdengar suara ya. Jadi kita menggunakan telinga sebagai medianya. Sehingga pada kalimat atau bait yang terakhir ini, di pintumu aku mengetuk. Ini merupakan citraan pendengaran. Oke, paham anak-anak? Ya, selanjutnya yang belum kita sebutkan yaitu citraan penciuman. Tapi karena di sini tidak ada, jadi tidak usah citraannya tidak usah ditulis seperti itu ya. Nah, tadi sudah dicontohkan bahwa citraan penciuman itu yang berhubungan dengan hidung. Jadi bisa dicium. Seperti contohnya harum semerbak mewangi. Jadi kan kalau harum kan nggak mungkin dari mata, nggak mungkin dari telinga, nggak mungkin dari tangan, tapi lewatnya hidung. Oke, paham anak-anak? Kalau paham silakan kalian pencet like. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke struktur fisik yang ketiga, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa itu merupakan bahasa kias atau majas. Jadi fungsinya yaitu untuk memperindah kalimat juga. Misalnya kita mempelajari ada majas metafora. Metafora itu majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan, adanya perbandingan langsung dengan sifat yang sama. Nah, di sini contohnya Dewi Malam mulai menunjukkan pesonanya.
Itu ya. Dewi Malam mulai menunjukkan pesonanya. Apa itu Dewi Malam menunjukkan pesonanya? Mungkin bisa jadi Dewi Malam itu berartikan bulan. Nah, Dewi Malam itu dibandingkan dengan bulan. Bulan itu mulai menunjukkan pesonanya, mulai menunjukkan wujudnya, terang, cantik, indah gitu. Paham ya? Kemudian selanjutnya majas personifikasi merupakan gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati dengan benda hidup. Jadi misalnya bisikan angin menuntunku dalam kekosongan itu merupakan ini merupakan personifikasi atau ombak berlarian. Nah, ombak kok seperti manusia bisa berlari gitu, memiliki sifat seperti manusia. Kemudian seolah-olah seperti manusia seperti itu ya. Kemudian misalnya mobilku bertengger di halaman rumah. Nah, bertengger itu kan sifat benda hidup, yaitu burung bertengger. Tapi kok mobil bisa bertengger? Nah, ini merupakan majas personifikasi, yaitu seolah-olah menjadi benda hidup atau seperti manusia. Kemudian selanjutnya ya majas terakhir adalah hiperbola, majas yang berlebih-lebihkan, melebih-lebihkan. Misalnya hingga bermandikan darah ia untuk mendapatkannya. Nah, kan terlalu berlebihan kalau misalnya menggunakan kata bermandikan darah itu. Misalnya datanglah ke gubukku, padahal rumahnya gedong, rumahnya bagus. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk ke rima. Rima itu perulangan bunyi, perulangan. Nah, ini dari puisi, rimanya adalah ini. Tuhanku. Kemudian ada lagi Tuhanku. Dan ada lagi Tuhanku, kemudian Tuhanku. Ini termasuk rima, adanya perulangan bunyi yang sama. Itu. Paham ya? Itu rima. Selanjutnya ada tipografi atau perwajahan puisi. Tipografi itu wujud puisinya nih seperti ini. Ya. Ini puisinya itu bentuknya atau wajahnya itu tidak utuh, tidak penuh. Nah, karena setiap puisi-puisi itu berbeda bentuknya, tergantung sesuai dengan penyairnya mau menulis puisinya itu dalam seperti apa. Kalian bisa lihat contoh-contoh puisinya di LKS karena banyak sekali dan bisa dibandingkan bahwa bentuk atau tipografinya itu dari puisi karya A dan karya B itu berbeda. Seperti itu, paham ya? Nah, dan selanjutnya ada struktur batin. Struktur batin itu seperti temanya misalnya ketuhanan, kemanusiaan, kekeluargaan, patriotisme, persahabatan, dan lain sebagainya. Kemudian nada itu misalnya ada kalimat aku hilang bentuk remuk. Nah, nadanya itu harus lebih ditekan, lebih dirasakan bahwa itu benar-benar hilang dan benar-benar remuk. Nah, itu nada. Selanjutnya, suasana. Misalnya kita membaca suasana ini, doa ini. Nanti kan suasananya itu lebih ke khusyuk, kemudian hening, kemudian tenang gitu. Selanjutnya, amanat. Amanat dari puisi ini itu apa? Untuk mengajak kita selalu berdoa atau selalu mengingat kepada Allah. Nah, dan lain sebagainya. Itu merupakan struktur fisik dan struktur batin. Gimana? Sampai saat ini kalian sudah paham tentang puisi? Jadi, Ibu Risna akan evaluasi, refleksi lagi bahwa tadi kita sudah membahas puisi. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang isinya itu atau puisinya itu sangat istimewa. Kenapa bisa istimewa? Karena dibuat dengan konsentrasi, dengan perenungan, menggunakan bahasa-bahasa yang indah, dan puisi ini dibuat itu tidak mudah ya. Jadi perlu adanya perenungan sehingga hasil puisinya itu bisa lebih baik dan bisa diterima oleh pembaca. Selanjutnya kita belajar tentang struktur puisi. Ada struktur fisik dan struktur batin. Ada struktur fisik itu ada diksi, citraan, gaya bahasa, rima, dan tipografi atau perwajahan puisi. Selanjutnya ada struktur batin, yaitu ada tema, nada, suasana, dan amanat. Nah, sampai saat ini kalian sudah paham ya, dan kalian bisa pelajari sendiri nanti
kalian bisa ulas kembali. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, kalian bisa membuat puisi dengan struktur-struktur yang sudah Ibu jelaskan. Oke, nanti untuk pengumpulan tugas Ibu akan kirimkan linknya menyusul di grup kelas kalian masing-masing. Oke, selamat belajar dan cukup sekian Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan 6M. Oke, baik, sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.